ini B. Iya, dia lebih ke sustain. Quantum charge-nya untuk escape, tapi buat Watt dia pakai marksman. 15% ditambah dengan 10% swift, 25% Baru attack pengen speed. ngomong langsung. Ini dia Langsung. dia pengen ngamanin early-nya. Karena dari tadi mungkin Dewa ini agak bisa dibilang agak cukup berat di early-nya. Karena scaling mereka udah berada di arah mid lane dan mungkin ini akan menjadi jawaban untuk seorang Watt. Tapi tentunya ini adalah penentuan kemenangan pertama di match pertama pembuka MPL. Untuk MPL Arena boleh minta tepuk tangannya. Let's go! Kita menyaksikan di mana Aura dengan pergerakan yang cukup agresif di early membuat Leo mungkin kali ini agak cukup khawatir ya untuk bisa bertahan di depan sana. Dan bahkan kalau kita lihat ya, ini dari Van, dia milih satu emblem, yaitu adalah emblem tank. Dengan vitality yang berarti dia akan menambahkan darah yang lebih banyak, full HP yang lebih banyak. Mau tidak mau berarti nanti untuk efek karena Turtle, Lord, atau bahkan particle buff, dia bakal lebih cepat dalam segi durasinya. Wow. Ini kayaknya Tenacity jadi satu talent emblem wajib untuk roll ya. Iya, makanya untuk all-roll. Roll banget loh. Karena gini, secara nggak langsung, kalau darah kita di bawah 50%, ya kita kayak punya clock sama letter jacket gratis. Kayak gitu aja. Dan kalau gua tuh bahkan dari sebelum ini kayak Tenacity itu kayak menurut salah satu yang bisa mengamankan lebih lane. Kita bilang Kimura agak cukup kesulitan melawan seorang Digmas. Ya, dan mungkin bisa kita bilang dengan permainan yang cukup bersih dari seorang Kimura di early, tapi sebelumnya kan dia berubah ya. Iya. Karena stand. Fighter Tenacity berarti dia hanya mengandalkan basic attack sebagai survivability dia. Lebih ke clear aja, tapi Sin bakal coba untuk ngejar seorang Case depan sana. Bakal coba ditangkap dan bahkan dipaksakan dengan flickernya. Membuat seorang Pan gagal mendapatkan itu. Karena kalau tadi flicker keluar, notabene Sin akan membuat satu hal yang sangat besar. Buset. One to one situation, bahkan masih ada yang lain loh. Salah pick off yang menurut aku sangat mahal, tapi Sin yang kali ini yang harus mengeluarkan flickernya. Mungkin Retribution belum digunakan oleh seorang Van. Kimura akan coba untuk membantu pergerakan di arah tengah sana. Ini akan menjadi free turtle untuk Aura Fire. Dan itu tadi memakan waktu yang cukup terlihat lama loh. Ada beberapa detik di area tersebut yang membuat Hayabusa gue pikir dia bakal melakukan quad shadow kemana gitu atau gimana. Cuma ternyata tidak loh. Bahkan tidak ada quad shadow, tidak ada shadow kill. Lagi cooldown kebetulan. Iya. Shadow kill itu digunakan kayaknya di arah Hilang jadi tadi benar-benar hilang dan tidak ada perlawanan sama sekali loh. Nah, dan ini adalah game pick di mana Freddy menjadi hero paling sering di pick di MPL season 11 dengan total 115 pick. Hingga sekarang pick hero ini masih 100%. Dan ini juga fun fact untuk seorang Aura Van. Kalau misalnya kalian mau tahu, Van itu sangat power dengan Freddy di beberapa turnamen sebelumnya. Iya. Dan bahkan kalau notabene-nya, dia tuh lebih pede menggunakan Freddy ketimbang Link. Dia bahkan yang bilang sendiri. Iya. Kalau dia tuh bakal lebih pede bawa Fredrin ketimbang Link atau Lancelot. Yang sempat gue bilang di game pertama, tapi ternyata di sana ada Kimura mencoba untuk bertahan. Kimura shadow kill-nya gak berhasil menyelamatkan dirinya. Kimura still survive. Wah, Kimura bersama dengan Hai. Mereka masuk ke dalam lembah yang begitu mengerikan tadi. Dikelilingi oleh seluruh area defensive bahkan attack yang dimiliki oleh Dewa United. Tapi sekarang Hai-nya berjuang sendirian. Masih dikejar, ada flicker yang harus dikeluarkan guna untuk bisa selamat dari area tersebut. Gue lihat ya. Sini demen banget di rotasi pakai burung. Dia demen banget rotasi dengan pakai Ferry Ferdiansyah. Sedangkan dia harus gunain itu sih menurut gue di waktu yang tepat. Mau cover atau rotasi. Atau bahkan repositioning ya. Iya, Kita repositioning. ngeliatnya bener-bener ofensif dia mainnya. Dan lihat Ray, lagi-lagi dengan perbedaan satu level dia bener-bener kena zoning out. Dan ini dia pertanyaannya, apakah dengan emblem baru Assassin bakal meta dan tank jungle akan hilang? Jawabannya belum 100% hilang. Belum, karena tank jungle sekalipun bisa rusuhin Assassin jungle biar nggak mencapai scale up atau peak tertinggi dari Assassin itu sendiri. Bisa dibilang bukan mematikan jungler tank, tapi membuat warna atau rasa baru di area jungler. Gak harus tank, tapi assassin. Tapi lihat di bottom lane, Van dapetin orange buff. Ray 2 hit setengah darah. Apa yang bisa dia lakukan? Gak ada, tapi di depan sana Van masih belum memiliki damage dari fresh ward. Membuat seorang Van bebas invasi seluruh jungle dari Dewa United Esports. Apakah bakal coba dimakan? Ini dia, bagaimana rusuhnya untuk early game dan bahkan mungkin memasakkan retribution digunakan. Waduh, dan benar untuk sekarang tidak ada particle buff yang berhasil diamankan oleh Hayabusa. Bahkan Dixon sendirian harus langsung bisa kabur dari tersebut dan untungnya masih bisa selamat. Dixon cuma bisa bertahan.
Kalau ngomongin melakukan solo pick off itu agak cukup sulit. Tapi lihat di sisi sebaliknya, di arah bottom lane mereka coba invite, mereka coba hajar. Kenapa? Karena salah satu celah yang bisa dimakan sama Dewa United adalah di arah gold lane-nya. Di arah EXP, Dixon bisa bertahan. Di arah mid lane agak cukup sulit makan Sin. Mau nggak mau mereka coba makan Kabuki-nya. Tapi kalau makan Kabuki ingat dia Tenacity. Dia pun masih ada flicker. Dan satu lagi Quantum Charge. Jadi untuk sekarang all in ke arah bottom lane. Dan mau tidak mau hanya Kabuki yang bisa di all in. Dengan Sin sebagai backupnya tadi. Ya 3 lawan 4. Bukan angka yang bagus. Bisa dibilang kayak your wish is my command ya. Iya. Langsung kemakan, nggak nyampe beberapa detik. Cuma tadi memang udah terlihat juga untuk dari Brodinya sendiri yang digunakan oleh Kabuki. Efek di Raptornya kelihatan banget loh Pak. 2 kali hit banget loh tadi. Sementara untuk sekarang di area tengah Kimura mencoba untuk bisa mengantarkan damage walaupun belum ada damage yang benar-benar masuk ke dalam tubuh dari Ray itu sendiri. Dan ini kayaknya nggak boleh di stop sampai sini. Dewa United Esports kalau mau manfaatin Dixon, Dixonnya potong 2 lane sekaligus aja. Ya. Jadi main ke arah gold lane terus. Biar apa? Biar menangin Watt. Sehingga nanti ketika Fan maju ke depan, Watt udah punya golden staff. Dan itu yang bakal jadi jawabannya. Oke, ini dia jawabannya Profesor KB mencoba dilumpat Fan seorang diri. Henry mencari sound point. Setelah banyak soft skill, tidak ada defense adjustment dan Fan masih bertahan dengan sangat bebas di depan sana. Defense Ingat, adjustment? Apres Ward-nya berbahaya. Kings masih selamat, berbahaya. Udah diinformasikan kalau dia sengaja melakukan stacking terhadap Leo Murphy untuk ngebuka satu Apres Ward. Dan damage masih belum berhasil. Sebenarnya Supriyadi terperangkap. Awan! Gagal untuk bertahan. Lihat defense adjustment dibantu dengan turret dan akhirnya Fan hilang dan terjatuh dari segi farming, segi rotasi. Invite jungle akhirnya Ray bisa nafas sedikit, tapi sedikit Profesor. Sedikit perbedaannya masih ada di 2 level permasalahan utamanya. Dan kalau kita lihat dari turtle selanjutnya, Aura Fire dengan keunggulan 2000 aja sampai 3000 maksimal, mereka bisa melepaskan turtle ini dan menjadikan Lord di menit yang ke-8. Kenapa? Karena untuk menekan Ray sedini mungkin, jangan sampai dia menyentuh ke level 15. Ray-nya bahkan benar-benar under banget untuk dari segi farming. Lihat beda 2 level sama Kimura. Kimura berbanding kedua level untuk Ray juga menumbangin Kimura agak cukup berat. Tapi lihat defense adjustment akan coba terjadi menuju ke arah surah high. Nama Kelder Murphy tidak memiliki hal itu, memikirkan dirinya dan untuk mundur. Membayang time sedikit waktu supaya Dewa United bisa survive di arah turtle. Karena lihat Fan sudah membuka badannya seorang diri. Fan versus everybody. Mencoba untuk di-cover, dia mencoba telah dikeluarkan. Oppressor-nya masih ditahan. Langsung ada benar set. Shadow Kill telah keluar tapi nampaknya super round sudah kena set. Wow. What a retribution from Fan. Kembalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Fan too strong. 2 mount. Fan victory high membuat Dixon kali ini lumpuh lemas tak berdaya. Oke, tapi Dixon masih belum menyerah. Dixon masih mengantarkan tubuh di area tersebut. Sekarang bertemu lagi dengan Fan. Ada di area dari Orange Buff. Dimana tadi untuk sebelumnya objektif berhasil lagi diamankan oleh Fan dan Ray datang untuk membantu untuk bisa mendapatkan lagi karena Orange Buff tersebut. Akankah dirinya berhasil? Karena belum ada yang bisa berhasil ya dapat. Berhasil. Tapi sekarang permasalahannya adalah Dewa United harus cover karena purple buff. Yap. Itu dia. Sengaja dipancing, penggunaan retribution. Hayabusa lebih depending on purple buff. Tapi lihat Fan akan mengambil dengan pasti. Hayabusa akan dapat purple buff. Leo Murphy ditumbangin. Hai nggak bisa bertahan. Satu buah point kill tapi Fan juga nampaknya udah mulai harus dismain dengan Alex Perawat. Golden Star Fail. Kimura mencoba untuk melakukan flanking dari arah belakang. Sandwich Gaming udah mulai diperlihatkan oleh para pasukan dari Aura Fire. Satu per satu ini keuntungan terus diambil oleh Aura Fire dan Dewa United Esports semakin kehilangan area defensifnya, semakin kehilangan goalnya dan arahnya Prof. Ya arahnya balik lagi. Dengan perbedaan level antar jungler mau tidak mau, kita akan melihat bagaimana damage retribution yang berbeda. Dan ini tank jungle masalah utamanya. Redrin dengan durability-nya dia, apalagi ditambah dengan Brave Smith. Dan buat sekarang, dia udah selesai. Dengan Radiant Armor dia udah mendinai bagaimana Case nantinya dengan damage yang tinggi tinggal Blade Armor-nya atau bahkan Dominance Ice agar Watt tidak maksimal dari segi attack speed-nya. Karena balik lagi dari awal aja Watt udah punya 25%. Ditambah dengan Golden Staff, sebenarnya itu cukup menjawab. Hanya saja bagaimana cara dia untuk menghindari Feather Airstrike yang begitu jam dari Sin. Karena Sin sekalipun dia ready dengan Lightning Truncheon. Jangan sampai nanti Watt di tengah-tengah dan itu dia Feather Airstrike menghilangkan satu sosok Watt. Itu Leo Murphy loh. Buset, sakit banget lihat. Dan mencoba melakukan split push dari sosok Ray adalah salah satu jawaban untuk dari Aura Fire. Tapi Aura Fire nampaknya mereka akan lebih kuat untuk melakukan Lord dan Lord mungkin akan di tangan dari Aura Fire. Oke, sekarang pertempuran akan terjadi lagi kan di area dari Purple Buff karena Dewa United benar-benar disetir. Lu harus benar-benar ngikutin apapun pergerakan yang dilakukan
barusan ada sebuah pergerakan dari Ray. Guna untuk bisa mendapatkan dan juga memaksakan Retribution yang keluar. Berarti di area Lord dalam 30 detik lagi. Kalau ini dipaksakan terus-terusan ya udah mereka PDA sendiri terus. Gratis. Gini, Gratis banget, udah nikmat banget. Opsinya gini, lu gak bakal bisa invite dengan perbedaan 3.000 untuk maksa menuju ke arah Lord. Ada baiknya, ngamanin yang bisa lo amanin dengan pasti Purple. Kalau lu paksa tadi lepasin Purple lo dan coba invite ke arah Lordnya, itu bisa jadi lu bakal kehilangan dua hal. Tapi kalau sekarang lu cuma kehilangan Lord. Iya, balik Menurut lagi. gua ya. Sengganya ada purple buff dari Ray dan Ray mendekati level 12. Jadi shadow kill-nya bakal level maksimal. The best thing yang bisa dilakukan. Iya. Walaupun shadow kill-nya maksimal Profesor KB. Tapi di sini Damage-nya pun belum. menurut gua. beberapa player Aura itu di atas dia levelnya. Makanya Kimuranya mau target ke siapa? Kimuranya bakal, iya mau nggak mau, Sin juga bakal target ke arah Watt. Dan ini terlalu banyak target ke arah Watt, mau nggak mau, pasti Wattnya bakal kesulitan kalau 1 lawan 2 posisinya. Ya, Dixon pun bahkan lihat di depan sana udah tidak bisa terlalu kuat untuk bertahan dari para pasukan Aura Fire. Damage terlalu first. Termasuk di Lord telah bergerak mengejar best turret. Di arah top lane salah pick up kembali terjadi high. Hilang begitu saja, tertangkap oleh Sarah Kane. Tapi mundur ke arah belakang, respect terhadap damage dari seorang super awat. Membuat seorang fan gak bisa bertahan dengan lama di depan sana. Udah mulai terlihat potensial dari Dewa United bisa memberikan keadaan yang notabene Sim udah harus tahu siapa pria dia. Yap. Walaupun mereka tetap mendapat keuntungan ya. Satu best star yang ada di area bottom lane udah lenyap begitu saja. Semakin kecil lagi area advantage. Sekarang Purple Buff udah hilang pula. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Mereka hanya tinggal menunggu dan menunggu. Atau Ya. bahkan memainkan lane jauhnya. Karena ingat Iya. mereka punya Uranus, mereka punya Hayabusa. Ada 2 yang bisa melakukan split push untuk saat ini. Namun masalah utamanya adalah ketika split push dilakukan, Van sudah selesai dengan dominance ice. Jadi bakal kepotong banget regen pasif dari Dixon. Dan Dixon- Dixon seolah-olah udah X di sini. Gak pakai Purify. Udah nggak usah pakai apa ya, nggak usah pakai power defense lainnya. Oke dia pakai Oracle, tapi lagi dan lagi dia nggak bakal dapetin 100% regen HP-nya. Dan ini udah mulai masuk ke arah late game. Kabuki sekalipun menurutku dengan burst damage yang ia miliki cukup untuk menumbangkan ke arah Dixon. Gimana caranya? Dewa United manfaatin Leo Murphy dan juga Wan agar kombinasi pick-off-nya jadi setidaknya dapetin 1. Kayaknya mulai target ke arah Kimura atau nggak Fans. Walaupun dia dengan adanya absorb damage tapi itu tidak terlalu impact ketika melawan seorang super awan. Dan bisa kita saksikan juga di mana Kimura lebih sadar kalau misalnya pasukan Dewa United ini yang bermain dari jauhnya. Jadi kalau coba di-clear, coba didorong sedikit untungnya. Dewa United Esports ini adalah menggunakan hero yang tidak terlalu high tapi nggak dapat dari Nah ditambah 1, Dewa United Esports main slow push di bawah. Mereka menyisakan nantinya akan ada 4 minion agar Aura Fire malah yang terdorong minion dari bawah. Tinggal dilihat di top lane-nya, setup seperti apa, apalagi udah di bawah 30 detik ya, untuk menuju ke Lord yang sudah enhance. Lord yang powerful untuk mendobrak bagaimana turret yang ada di high ground. underground picking itu. Nah ini, para pembalapnya lagi diganggu. Ayo pakai retribution, ayo. Gunakan terus retributionmu. Di saat Lord juga sesaat lagi yang tapi barusan ada Windtalker dan juga Divine Judgment. Namun Windtalker lagi ada Flicker dan juga Divine Judgment. Namun belum sempat dikeluarkan loh, Bukan. baru ada Flicker aja. Itu gagal karena tahun. Iya. Ketika Leo Murphy masuk dengan flickernya, tahunnya berhasil menangkap Leo Murphy jadi flicker for nothing. Tapi Dixon di Betul. luar sana, nampaknya para pasukan dari Dewa United mereka tidak mau tinggal diam. Kali ini mereka coba untuk mengadu retribution dari Saravan. Divine Judgment kembali terlihat, seorang Kimura. Dia masih terlalu sakit. Dixon versus everybody. Kimura masuk dengan adanya Haim, nampaknya membuka jalan dan Ray ketahuan. Akhirnya mengurungkan niat untuk mendapatkan Lord kali ini. Ketika Dixon membawa menuju ke arah Hayabusa, itu membuat jalurnya Ray untuk mencoba melakukan retribution gagal Pak Bulung. Wah ini Kimura benar-benar menjadi abang-abangan dengan bantuan dari abang-abangan yang high ya. Iya. Serius, jadi abang-abangan membuat sebuah parameter, tapi siapa yang mau lewat? Semuanya dimundurin Pak. Bener itu benar-benar tinju dibalas Pak Wan. Wah, Apalagi balik lagi ya, dia udah punya immortality, dia udah punya juga dengan satu buatan shield. Jadi nggak bakal semudah itu untuk menumbangkan satu sosok Makito. Dan lihat Sin dengan Feather Air Strike, dia mencoba untuk membuat sebuah perimeter teamfight yang besar. Dan Lordnya dipaksa dikeluarkan dari Iya. aspeknya. Lord sudah mulai masuk menuju ke arah base. Para pasukan dari Dewa United hampir sebentar lagi menyelesaikan Lord kali ini. Van masuk terlalu dalam. Hai udah mulai masuk tapi dia Judgment kembali membuat seorang Van hilang. Damage dari seorang super awas Sobriani terlalu besar. Tidak bisa dibendung dan bahkan no hard guard, no immortality. Aura Fire harus respect dengan ada Dewa United ini. yap, menghasilkan satu best star lagi yang ditumbangkan. Mereka harus mundur, mereka harus reset lagi, mereka set up ulang lagi. Namun satu hal yang barusan terlihat, Prof, apa maksud dari sebuah dash yang dilakukan oleh Van barusan loh?
dia mencoba untuk Ngetaunt. memicu tauntnya. Apalagi dalam posisi mungkin dia udah 2 stack kan. Iya, Ternyata itu dia di Jasmine yang mungkin tidak diduga-duga. Dan bahkan ini membuang satu buah hard guard dari High. Sehingga kayaknya mereka nggak boleh terlalu overcommit untuk terima. Dan lihat Ray, dia sekarang udah level 15. Dia udah bisa flanking atau bahkan sekalipun mencoba untuk mengambil Lord nanti di menit yang ke-16 selanjutnya. Oke, satu informasi yang sudah didapatkan kemarin adalah no replica forces. Informasi yang bisa didapatkan adalah gimana caranya dia bisa kunci ke arah belakang, yang paksa Sin-nya, dia bisa solo pick off ke arah Sin-nya. Karena Sin bisa membawa game ini di tangan dari Aura. Sadar gak? Iya. Sin bikin parameter ketika Profesor, Sin nge-deal damage, Dixon sampai takut, setakut itu ketika ada Sin. Karena lihat ini keras banget. COD, LT, even gue. Nah, tinggal pertanyaannya apakah dia akan ready dengan Winternya? Karena ada Leo Murphy di sana dengan Divine Judgment. Jadi setidaknya Winter itu bisa mendinai bagaimana move flicker yang berbahaya nantinya dari Kaja. Kayak seorang Sans ya. Iya, waktu itu ya. waktu berhadapan sama Yawi. Iya. Itu momen tuh, kebetulan. Widih, ini real time win probability-nya 68% untuk Aura Fire loh. Ini udah jelas banget, hanya tinggal finishing touch aja ntar Nah. seperti apa. Tapi balik lagi, Kari Hayabusa di late game Assassin Jungler itu lebih powerful dari segi damage. Tinggal kita lihat bagaimana Fan memanfaatkan durability tersisa terakhirnya dia sebelum menit 18 ketika Lord sudah evolve nantinya. Sama kalau posisi seperti ini kayaknya Pang tuh nggak boleh sembarangan masuk. Pan itu bisa dimakan loh. Pan itu bisa dimakan. Jadi lebih baik mungkin ke arah Kimura. Karena Kimura di sini bisa burst damage yang diandalkan. Sustainnya. Jadi kehilangan Kimura kayaknya tidak terlalu berarti banget. Kecuali Kimura akan bermain ke arah flanking. Dan tadi, Iya, dari tadi ya. tadi Kimura belum bermain flanking masalahnya. Dan- itu salah satu hero yang sangat power untuk flanking. Dan ini yang bahaya. Ray bikin Si kasih Halber. Halber. Makanya efek punishnya akan maksimal dan itu baru Weh, Oh, Decoy! Decoy Kabuki berhasil menghilangkan dengan satu buat shadow kill. Belum terjadi. Winter Trance yang telah dikeluarkan. Sin masih bisa bertahan tapi Hardcat mau nggak mau dikeluarkan. Membuat Kabuki tidak memiliki flicker. Para pasukan dari Dewa dan respawn. Mereka mencoba untuk mengganggu pergerakan Lord. Tapi nampaknya Ray masih terlalu jauh. Retribution gagal didapatkan. Kabuki save the day. Mundur ke arah belakang para pasukan dari Aura Fire nampaknya udah mulai harus respect. Lihat damage terlalu besar yang diberikan oleh Dewa United. Mereka mulai bangkit dari keterpurukan Profesor Apapun. wow, ini sebuah hal yang diawali dengan sebuah kesalahan tadi. Mungkin ada maksud yang memang benar-benar bisa terbaca, tapi dengan ada satu lagi anti-virus yang diamankan oleh Van. Mereka masih siap, mereka masih ready untuk bisa melawan sebuah pertarungan. Dixon ingin maju, Dixon ingin mengganggu, tapi ada 5 player. Akankah kali ini ada konsil yang dikeluarkan? Gak masalahnya, pertama mereka udah berhasil kecolongan satu buat turret di arah top lane. Kali ini, buat menuju ke arah mid, para pasukan dari Aura Fire, mereka harusnya udah tahu Leo Murphy udah menjadi menjelaskan lagi. Van gak boleh terlalu membuka, walaupun dia punya immortality, sekarang Kabuki gak punya flicker. Kalau dipaksa tim fight, kalau Case dapet tim fight dan S-rank, Kabuki dimakan, bisa comeback dari Dewa United. Dan ingat, Leo Murphy pakai pull yourself together, beda sama Kabuki. Yes. Dia bakal lebih cepat untuk flickernya. Tapi lihat, Lord mulai masuk. Para pasukan dari Aura Fire. Pendapat memori sudah tidak ada. Dixon masih bertahan. Di belakang sana Kimura gak bisa masuk dengan darah setengah yang membuat Lord kali ini akan menjadi sia-sia dipencatkan keluar. Padahal strike for defensive. Fun, one last hit. Immortality pecah. Tapi lihat di sana, para pasukan Dewa masih free hit. Ray bahkan belum mengeluarkan Shadow Kill-nya. Dan inilah terlepas memory. Shadow Kill dapat didapatkan. Kimura mencoba untuk bertahan, tapi terlalu kuat. Super round untuk Briani. Masih ada Way of Nature. Para pasukan Aura Fire mereka harus mundur ke arah belakang karena mereka kehilangan 3 playernya 40. Sebuah defensif yang begitu baik dipertontonkan, diperlihatkan. Dewa United Esports belum mau menyerahkan kemenangan untuk Aura Fire. Mereka masih berjuang. What? Positioning yang sangat luar biasa Dan pula. ingat si Halbert dari Ray ini Si dia Halbert. kunci. Karena apa? Karena balik lagi rata-rata dari Aura Fire punya item penambah darah. Sehingga Ray yang tidak depending dengan item penambah darah, dia memiliki satu buah efek punish yang tentunya akan menimbulkan damage yang lebih tinggi entah ke arah Van, Sin, atau bahkan ke arah Kabuki sekalipun dengan immortality-nya. Ini dia MPL di match pertama. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Ini dia baru pembuka udah seseru ini. Ini perang mental banget. Udah pernah mental dan bahkan kalau bisa kita bilang ya jujur. Ini Aura udah sering banget menghadapi hal seperti ini. Iya. Ini Aura sering banget untuk berada di posisi yang under dan kita bakal melihat gimana caranya para
para pasukan dari Aura Fire itu bisa bertahan tidak terpick off. Karena Itu. masalahnya balik lagi, kalau semakin lama game berjalan, Watt dengan Golden Staff, Ray dengan si Halbert, dua pemain ini akan memporak-porandakan bagaimana formasi depan, bahkan belakang sekalipun dari Aura Fire. Plus satu lagi sih ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Nah ini dia, replaynya. satu efek Terrify juga yang diberikan sama Case. Karena Case benar-benar berani di lini depan untuk memberikan semprotan dari Arcane Source dan bahkan untuk sekarang Lord sudah evolve teman-teman. Lord sudah muncul di Land of Dawn dan sepertinya ada pick off yang terjadi. Tapi Oh no. enggak, Belum cuma ada. setup, cuma setup. Oke, cuma setup saja. Cuma setup saja. Ini mungkin nampaknya dari Aura Fire juga udah mulai harus lebih sabar. Dia nggak bisa terlalu terburu-buru karena leaning nya udah mulai didorong oleh para pasukan dari Dewa. Lihat, Aura Fire. Mereka mencoba Wah. untuk men-setup dulu. Ini setupnya udah boleh-boleh banget loh Dewa United. Coba lihat Dixon yang mencari formasi ke depan. Ada flanking dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Namun dua orang lainnya berjaga dengan sisi yang berbeda pula. Mereka udah mulai dikepung, mulai dicari lagi. Siapapun yang masuk ini pasti akan langsung ditabrak ataupun dibegal. Untungnya, Fan tuh ada satu hal yang dia untungkan. Dixon gak poking dia. Kalau Dixon itu bisa poking dia, sedikit demi sedikit Fan itu akan berasa loh Profesor. Iya. Dan setengah darah Fan terlihat, itu bisa di all in sama level V dan juga harus perawat. Apalagi battle spellnya semuanya ready. Betul. Ini dia yang paling penting, Nah battle ini spellnya ready. poking ini yang gue maksud tadi. Dan ini 100% team fight nih. Ingat, ada immortality dan semuanya ready. Conceal play. Oke. Supriyadi seperti yang sudah gue sampaikan. Supres tetap tajam, maka coba dihajar. Presto telah keluar. Gagal mendapatkan apapun. Masih ada di depan sana Ri. Maka coba untuk zoning out seorang Sin. Itu yang harusnya ditakutkan. Tapi lihat, Fan menanggapi dengan tenang. Dia pakai Winter Puncher yang gede. Yap, itu dia. Winter tadi membuat sebuah pergerakan dari Kari dengan satu speedy like wheel-nya. 6 detiknya di sini digagalin loh. Dan Jadi ini cuma udah buang buang, 6 detik. udah buang flicker, Yap. udah buang divine judgment. Ini Yap. bisa jadi team fight buat Aura Fire karena apa? Kimuranya dia bisa flanking sekarang. Dia bisa langsung engage sekarang Case atau bahkan Suprawa Supriyadi di depan sana karena Fan dengan Winternya tadi membuang banyak source. Membawa banyak source dan ditukar dengan tidak adil. Kenapa? Berapa puluh detik ditukar hanya dengan 60 Profesor. Itu dia Winter Truncheon Save the day. yang tentunya membuat Fan menjadi pria misterius. Yap, Iya. wehehe, Iya, tapi dia Fan. serius. Coba lihat tuh, Leo Murphy tapi Divine Judgment-nya. Connect lagi, tidak ada lagi follow up yang benar-benar bisa menumbangkan langsung arah dari Fan. Oke, Dixon di sana tapi Fan akan coba dihajar. Presto telah keluar. Fan, immortality-nya pecah. Kamu kini belakang sana masih memberikan damage dengan para memorinya di selatan sampai. Satu momen kill berhasil didapatkan. Tapi para pasukan dari Aura Fire, mereka masih memiliki Kabuki. No power of retribution. Mampukah Ray berhasil mendapatkan resolution kali ini. Informasi telah terdeteksi dan Lord didapatkan oleh Dewa United Esports. Wow, Dewa United bangkit. Dewa United belum mau menyerahkan kemenangannya. Dan sebuah miss move tadi benar-benar dibalaskan sepanjang ini efek dominonya, Prof. Iya, ini dia momen yang benar-benar membuat bagaimana waktu yang dibutuhkan oleh Dewa United Esports terlihat. Kemenangannya di depan mata perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Dua hero yang dari tadi aku sebutkan, aku garis bawahi. Golden Staff dari Kari, si Halbert dari Hayabusa. Ini udah menjawab banget bagaimana late game dari kekuatan Assassin Jungler yang kita perdebatkan dari awal. Yes, dan ternyata Assassin Jungler kali ini masih bisa bertahan dengan baik yang diberikan. Para pasukan dari Aura Fire, mereka cuma bisa melakukan defensif. Di mid lane bakal coba dicorong oleh para pasukan dari Dewa United dan Aura Fire. Untungnya mereka bisa memiliki seorang Sin. Tapi Sin akan mungkin keluar dua soft skill atau ke arah Winternya untuk bertahan dari seorang Ray. Karena lihat kondisinya ini sangat bebas. Sin informasi telah diberikan. Di arah bottom lane, maka coba dicorong begitu saja. Para pasukan dari Aura Fire mereka masih coba untuk bertahan dan tidak mengeluarkan dengan strike-nya. Trigger disiplin yang sangat bagus menurut gua. Jadi bahkan Case sendiri tadi belum kena, tapi barusan udah ada satu lagi di meja sama Kimura. Kimura-nya masih berhasil sama dan juga kabur, bahkan Immortalnya tidak pecah sama sekali. Shadow Kill telah dikeluarkan, terbagi mendapat seorang Kabuki. Mundur ke belakang pedal strike-nya. Satu more point kill didapatkan dan seorang Fan hilang. Dewa. Mereka berhasil dan ini bencana. Dan lihat, Aura Fire bertahan semaksimal mungkin. Untuk cara belakang Ray-nya, sangat mau Kimura ke survive. Tapi para pasukan Aura Aura Fire masih bertahan. Tukang somai kejemur God, oh my god. Lagi dan lagi, Bro. Ini entah keberapa kalinya kalau Mas nemenin match Aura dalam keadaan seperti ini. Dan selalu Berapa kali terseok-seok. coba? Dan selalu terseok-seok, itu dia pertanyaannya. Berapa Gila. kali coba? Berkali-kali, tapi balik lagi. Ini
Ultimate Kimura. satu suara gue udah buat gini loh. Awalnya Kimura selalu jadi target operasi dari Leo Murphy dengan Divine Judgment, tapi dia masih survive. Walaupun tidak menggunakan hard guard. Yes. Lagi dan lagi, power dari heavy left punch-nya. Absorb shield yang membuat dia makin lama untuk bertahan. Dan lihat, Real time. mulai berbelok ke arah dari Dewa United Esports. Untuk Ini. real time win probability-nya. Dengan langsung berbanding 70%. Iya itu dia. Kita mungkin bandingkan dengan tadi 60%. Dibandingkan dengan 77, ini kayak lebih pasti buat hero late game-nya. Apalagi buat sekarang Dewa United Esports bener-bener tertolong oleh Watt yang kali ini memegang Wind of Nature. Wind Retrenchant juga tadi udah sempat dimiliki oleh Case. Makanya menurutku jangan pernah dilepaskan lagi nih. Entah Immortality atau bahkan Winter. Di late game seperti ini di menit ke-25, mau tidak mau ini dia dua item yang akan menjadi penyelamat bagi kedua belah tim. Yep. Untuk Auras ini coba lihat ada 2 Winter. Bahkan 3 Winter, 2 Immortal. Oke. 3 Winter, 2 Immortal. Udah jelas banget di situ bagaimana mereka dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan sekali. ROD udah di kanan. Dixon udah gak bisa bermain. Mereka harus main kali ini jauhnya terlebih dahulu. Kalau kali ini Lordnya berhasil dicolong Aura, tapi diganti dengan wipeout, ini masih untung. Tapi kalau Lordnya dicolong dan Dewa United kehilangan satu playernya yang notabene yang mungkin yang sangat bisa cepat dalam misinya adalah Dixon. Dewa Judgment kembali terjadi. Kimura menjadi pilihan utama. Laksana Western Sanchez mundur ke arah belakang. Kimura berhasil selamat tapi tidak. Ternyata satu buah serangan yang memancing basic attack Kimura harus hilang oleh pasif dari seorang Karin. Dan kemungkinan besar Lord masih belum bisa di tangan Dewa. Kenapa? Fan masih hidup. Kecuali kasusnya Fan bisa dimakan kabur. Yap, sementara Van di atas masih berjibaku berusaha untuk bisa menghantarkan dirinya dekat dengan satu lot tersebut. Minimal mereka akan melakukan game leak kan tidak. Untuk sekarang benar-benar Lordnya dikuasain oleh Dewa United Esports dan mereka siap untuk melakukan setup bersama dengan Lord tersebut. Wah, ini masalahnya Lord commit dan berarti kemungkinan besar ketika Lordnya hampir Gak ada sampai ke arah Aura Fire, Kimura masih 10 detik Iya. sampai 15 detik. Gak ada Kimura. Gak ada Kimura. Dan tandanya Leo Murphy bisa kasih defense judgment-nya ke arah Fan atau Kabuki. Apalagi untuk sekarang Leo Murphy walaupun tidak punya flicker tapi targetnya bisa menuju ke arah Van sekalipun. Ini oke banget untuk main front to back karena balik lagi carry, tanker killer di late game. Momen kayak begini apalagi dengan Lord yang sudah evolve akan ada damage tambahan daripada pasif Lordnya yang tentunya akan membuat Leo Murphy nanti bakal target depan sekalipun jadi poin plus. Dan Ray Oke, Ray berhasil dan gue tadi pengen ngomong Profesor apakah akan ada solo pick up tapi gak ada high ground defensif. Ini cukup berbahaya. David Judgment keluar, Van harus hilang immortality-nya Dixon. Menang sama David Judgment diberikan. Van menjadi korban bersama. Para pasukan dari Aura Fire mereka coba untuk bertahan begitu saja tapi seberapa Supriyadi berhasil menang dengan Win of terdefense. Nature-nya. hilang dan lihat satu poin kill akan didapatkan. Wetar kembali terjadi. David Judgment telah dikeluarkan. Di sana Watt ini cukup sekarat. Leo Murphy malah hilang. Ray gak bisa masuk sembarangan. Dan bahkan Aura masih bertahan dengan 4 playernya. Hilang Kabuki. Ini bencana. Ini menjadi gerbang kematian untuk Aura. Fokus ke arah base-nya. Dan jemput kali ini. Dewa United Esports.